Kalau ibu ingin selamat di dunia ini, aktivitasnya apapun, mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu, suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Kita bagi 3 ayatnya. 1, ya ayyuhalladzina amanu. 2, ittaqullaha haqqa tuqatih. 3, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mohon maaf saya tulis dengan khat saka ya. Kan khat itu ada khat nasakh, thuluth, ada ruk'ah, ada farisi. Nah ini jenisnya khat saka, khat paling kontemporer. Saka itu singkatan, saka hoyong, supaya cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau dibahas singkat atau dibahas detil? Oke. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memanggil, harfun nida. Nah, huruf memanggil itu di bahasa Arab ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran yang disebutkan ibu, penting ini catat, itu hanya 1 dari 14 ini. Ini qadarallah kajian kami yang terakhir di disertasinya membahas tentang kajian gramatikal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ia ini satu-satunya huruf panggilan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rahasianya yaitu memiliki fungsi, memiliki dan mewakili seluruh fungsi huruf-huruf nida yang lain. Misal, huruf nida itu huruf panggilan, Bu. Ya, ibu nida, ibu panggilan. Dipanggil suami, panggil anaknya dan sebagainya. Ya, memanggil yang dekat. Ya, memanggil yang menengah. Ya, memanggil yang jauh. Ya, bisa untuk minta tolong. Ibu sedang tawaf, tiba-tiba misalnya ada kondisi tertentu, kejepit, terus minta tolong. Ibu tinggal panggil dengan 1 huruf. Ya, nengok semua tuh. Ya, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya namanya munada kalau di ilmu nahwu, berfungsi menguatkan hukum. Haknya namanya hak tanbih, berfungsi mengingatkan. Nanti sampai sini belum paham, kalau sudah kita terangkan jelas baru mengerti. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini namanya konjungsi, kata sambung, isim mausul, tapi menunjuk pada objek, orangnya tanpa kecuali, siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usianya, siapakah dia, besar, kecil, tua, muda, apakah dia diberikan kekuatan dengan kedudukan, harta melimpah, atau orang biasa, semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada ayat Quran, dibuka dengan kata alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman. Yuk kita terjemahkan dengan ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang masih merasa punya iman dalam dirinya. Aku tidak melihat apakah engkau merasa kaya, orang biasa, punya kedudukan, laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua kah, muda kah, ulama kah, orang biasa kah,
sepanjang engkau merasa punya iman kepadaku, dimanapun kau berada. Apakah engkau merasa dekat, menengah, atau engkau sedang berada di tempat yang jauh. Sepanjang engkau merasa punya iman. Aku tegaskan, aku ingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau tahu begitu beda kan ya ngajinya ya. Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita, nggak lihat status sosial, tidak melihat status berkehidupannya, apakah berkeluarga atau belum. Yang penting merasa punya iman.